Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada, yang insya Allah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirrabbilalamin. Senang sekali di pagi hari ini saya Edwin Darwis kembali menjumpai Anda dalam program Embun Kolbu, program yang akan memberikan Anda inspirasi rohani Islam setiap pagi. Salam dan salawat juga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah yang selalu menjadi suri tauladan bagi kita semua. Dan di pagi hari ini tentunya saya tidak sendiri, sudah hadir di studio bersama kita Prof. Darussalam. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam Mas Edwin. Gimana kabarnya Prof? Baik-baik Mas Edwin. Sehat ya Prof ya. Kita juga mendoakan semoga pemirsa Embun Kolbu selalu sehat. Amin, amin. Kalau yang lagi sakit mungkin kita doakan supaya sembuh. Ya. Amin. Nah, tema kita Prof pagi hari ini sepertinya pas. Ya. Biasanya kan habis Idul Adha itu banyak yang menikah Prof. Ya. Nah, cari jodoh. Pas sekali tentang jodoh terbaik. Ya. Nah Prof, kalau kita bicara tentang jodoh dalam Islam sendiri, sebenarnya apakah memang banyak dijelaskan baik itu mungkin dalam Al-Quran ataupun riwayat-riwayat terkait dengan jodoh itu sendiri Prof? Ya, Mas Edwin dan pemirsa Kompas TV yang terhormat, Tuhan menciptakan kita itu semua berpasang-pasangan. Ada bumi, ada langit, ada laki, ada perempuan. Jadi masing-masing punya pasangan. Islam sebagai agama itu memberi tuntunan dalam semua hal, termasuk dalam hal jodoh itu tadi. Apakah kita mau lihat petunjuknya dalam Al-Quran, begitu juga dalam sunnah-sunnah Rasul. Ada perintah-perintah agama berkaitan dengan itu. Jadi semua punya petunjuk, tinggal kita bagaimana mau melaksanakan petunjuk itu. Oke. Jadi ternyata memang kalau kita sebagai umat muslim ini sangat luar biasa ya, sampai ke hal-hal seperti jodoh pun itu semua ada tuntunannya ya Prof ya. Seperti apa tuntunan yang harus kita ikuti agar ya sama dengan tema kita mendapatkan jodoh yang terbaik. Jodoh yang terbaik. Jadi pemirsa Kompas TV yang terhormat, dalam kaitannya dengan jodoh itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui sabda-sabda beliau memang senantiasa menganjurkan kepada kita bahwa jodoh itu dianjurkan kepada kita untuk senantiasa memperhatikan 4 hal. Kalau misalnya yang umum diketahui selalu, misal seorang laki-laki dianjurkan untuk menikahi seorang perempuan, itu dari sisi kecantikannya, hartanya, keturunannya, akhlak dan agamanya. Lalu pesan Rasul, sebaiknya memilih yang terbaik di antara akhlak dan agama itu. Karena kalau kita mencintai seseorang karena kecantikan, itu perlu kita pertanyakan, apa benar kita cinta atau nafsu? Kalau kita mencintai seseorang karena harta dengan keturunan, perlu kita pertanyakan, apa betul itu kasih sayang atau ambisi? Tetapi kalau kita mencintai seseorang karena agama dan akhlak, insya Allah harta, keturunan dan kecantikan itu akan kita peroleh. Jadi memang dianjurkan agar supaya kita mencari atau memilih yang terbaik akhlak agamanya. Ini tuntunan. Selalu memprioritaskan akhlak dan juga kebaikan-kebaikan hatinya Prof. Namun kan gini Prof, saya pernah mendengar katanya kita itu punya jodoh yang sama dengan kita. Jadi kalau misalnya kita ini insya Allah beriman, jodoh kita juga beriman. Namun Prof, kenyataannya mungkin pada masyarakat kita juga sering kali kita lihat nih Prof, ada Masya Allah gitu kan, istrinya begitu soleha, tapi suaminya nih malah yang nakal atau mungkin sering main judi dan sebagainya. Itu bentuk apa Prof? Itu apakah memang itu cobaan atau itu dalam bentuk apa Prof seperti itu? Makasih Mas Edwin dan pemirsa Kompas TV yang saya hormati. Kalau kita ingin jodoh kita itu, kalau kita laki-laki kita ingin pendamping kita saleha, maka terlebih dahulu kita dulu yang harus saleh. Kalau kita ingin agar supaya pendamping kita itu santun, maka kita lebih dulu harus santun. Jadi kalau kita mau pendamping kita itu adalah orang yang senantiasa murah hati, pemberi, maka kita harus lebih dahulu dermawan. Artinya pasangan kita itu memang sesuai dengan keinginan kita. Sangat susah
kita mengharapkan sesuatu yang baik, lalu kita sendiri tidak berusaha untuk seperti itu. Seperti yang Mas Edwin katakan tadi, ada orang istrinya salehah, tetapi dia justru tidak saleh, ya, atau dia justru ugal-ugalan, nakal dan sebagainya. Ini berarti kezaliman. Jadi Tuhan memberikan kita pasangan itu sebenarnya sesuai dengan kita. Ajaran Quran mengatakan laki-laki muslim dan perempuan muslimah itu harus sekufu, harus setara. Makanya selalu dikatakan bahwa seorang laki-laki yang soleh tentunya akan menikah dengan seorang wanita yang soleh. Kalau seorang pesina juga mungkin akan menikah dengan seorang pesina. Jadi itu setara, sekufu. Jadi upaya untuk mencari jodoh yang baik seperti yang saya katakan tadi Mas Edwin, yang pertama, kalau kita ingin yang kita dambakan itu soleha, maka kita terlebih dahulu harus berlaku soleh. Nah, kalau kita ingin yang santun, kita terlebih dahulu memperbaiki akhlak. Baik. Jadi bisa kita garis bawahi di segmen pertama ini bahwa jodoh itu adalah cerminan dari kita sendiri. Betul. Ya Prof ya. Baik, kita akan kembali bahas nanti usai jeda kira-kira bagaimana jodoh terbaik itu. Tetaplah di Embun Kolbu. Awali pagi Anda dengan berbagai informasi terbaru yang telah kami siapkan. Selamat pagi saudara. Kompas Sulsel kembali hadir. Terasa penolakan hasil keputusan pleno KPU berlangsung. Kendala-kendala apa saja sebenarnya yang biasa dihadapi oleh petugas di lapangan? Ada sebagian perusahaan yang kayak unsur kesenggangan dirusak sama sopir. Kompas Sulsel setiap hari pukul 6.30 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Kompas TV. Talkshow inspiratif yang akan mengundang tokoh penting dari kalangan penjabat pemerintah, kalangan militer yang inspiratif, bercerita mengenai kehidupan, karir, current issue hingga untold. Semua ada di The Interview with Tukul Arwana setiap minggu pukul 10 malam di Kompas TV. Setiap orang pasti punya keseharian berbeda. Kalau saya masuk rumah itu sudah saya bukan wali kota. Nah, tidak terkecuali orang-orang terkenal ini. Saya menyesal ikut acara ini. Yang berhasil membuat Anda yang menjadi kribo lagi. Yuk, kita ikuti keseharian mereka seperti apa di A Day With. Setiap Sabtu pukul 11 di Kompas TV. Berbagai peristiwa di seluruh Indonesia kami kabarkan secara langsung untuk Anda. Polres Semarang, Jawa Tengah berhasil mengungkap kasus peredaran narkoba. Yang dikatakan tim dokter bahwa penurunan berat badan Rizky ini tidak ideal. Aksi pembunuhan yang dilakukan oleh seorang pria berusia 23 tahun. Karena adanya notum close atau penundaan penerbangan. Saya Siti Susiarani akan bersama Anda dalam Live Report. Live Report, Senin sampai Jumat pukul 7 malam. Live di Kompas TV. Alhamdulillah, Anda masih bersama kami di Embun Kolbu. Tema kita pagi hari ini adalah jodoh terbaik. Nah, saya masih bersama juga dengan Prof. Darussalam. Tadi Prof mengatakan, sempat kita garis bawahi bahwa jodoh itu adalah cerminan diri kita. Ya. Nah, baik Prof. Namun terkait dengan di masyarakat kita ya Prof ya, terkait dengan jodoh itu. Nah, Allah kan sudah menciptakan kita berpasang-pasangan. Betul. Lalu bagaimana Prof dengan misalnya sistem menjodohkan itu, apakah itu apa ya, misalnya tidak, karena kan kita sudah ada jodohnya masing-masing, tapi ketika kita dijodohkan itu bagaimana Prof? Ya, gini Mas Edwin dan pemirsa Kompas TV yang terhormat, banyak orang menikah itu tidak pacaran lebih awal. Jadi sebenarnya cinta sejati itu adalah sesudah menikah. Cinta sejati sudah menikah. Artinya kita akan lihat di situ. Karena gini, banyak orang seperti tadi kita katakan ada yang dijodoh-jodohkan, tetapi mungkin juga akhirnya juga tidak bersama, ya, karena tergantung juga dari usaha dia dan sebagainya. Tetapi yang kita inginkan adalah bagaimana agar supaya dalam perintah ajaran agama itu
itu kita laksanakan karena menikah itu adalah separuh dari urusan agama. Jadi bagi mereka yang belum menikah, menikahlah. Ya, itu sunnah Rasul. Kenapa? Yang seringkali juga salah masyarakat kita selalu cuma mengatakan bahwa nikah itu adalah sunnah Rasul. Sebenarnya di sini juga bukan semata-mata persoalan sunnah, tapi menikah itu juga adalah persoalan penyaluran hasrat biologis secara sah. Jadi setiap penyaluran hasrat biologis kalau tidak melalui pernikahan itu tidak sah. Tapi kalau melalui pernikahan itu adalah sah. Jadi di samping nikah itu sebagai sunnah Rasul, dia juga adalah penyaluran hasrat biologis secara sah. Jadi seperti tadi, dalam kaitannya bagaimana itu orang yang dijodoh-jodohkan. Ya. Kalau misalnya nanti ada kecocokan dengan perjodohan seperti itu, saya kira ya itu juga tidak masalah. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana yang bersangkutan itu bisa saling memahami. Memahaminya seperti ini, bisa saling mengenal watak, kepribadian. Tetapi dengan cara itu justru jangan menabrak aturan-aturan agama. Jadi apa yang digariskan oleh agama tidak ada hubungan dalam kaitannya dengan hubungan biologis seperti tadi saya katakan tanpa melalui akad nikah. Setiap hubungan yang tidak dilalui akad nikah itu terlarang. Tetapi kapan dilalui dengan akad nikah itu dibolehkan. Bahkan justru menjadi sesuatu yang sangat dihargai. Sesuatu yang tadinya haram, ya, sesuatu kemaksiatan, setelah menikah justru menjadi ibadah. Ya. Jadi kita yang belum menikah, untuk para pendengar dan semua yang mendengar siaran ini, kalau belum menikah, seperti yang saya katakan tadi, itu belum sempurna kita punya urusan agama. Jadi urusan agama masih separuh. Tetapi ajaran agama kita menuntut. Kalau kamu sudah mengenal seseorang, maka berdoalah kepada Allah. Ya Allah, kalau orang yang kau kenalkan kepadaku itu semakin mendekatkan aku kepadamu, maka jadikan aku dengan dia. Tapi kalau orang yang engkau kenalkan kepadaku itu justru akan mendurhakaimu, cepat pisahkan aku dengan dia. Maka kita lihat hasilnya. Kalau itu diredai, pasti bisa. Nah, itu dia, Prof. Saya langsung ingin bertanya terkait dengan doa itu sendiri. Nah, sebenarnya kita sebagai hamba gitu kan pasti tentunya mengharapkan ya jodoh terbaik. Tadi doanya adalah seperti itu, Prof, yang paling baik. Lalu seandainya nih, Prof, kita sudah berdoa gitu kan, berdoa ternyata belum juga diberikan misalnya jodohnya. Apa yang mungkin harus kita perbaiki? Apakah memang ada hal-hal yang kadang-kadang nih, Prof, mungkin istilahnya adalah menghambat jodoh? Ya, ini juga perlu diluruskan, Mas Edwin, para pemirsa Kompas TV. Jadi dalam kaitannya dengan tadi, itu yang saya katakan, kita dulu mengusahakan diri. Kita mau istri yang soleh, maka berusahalah untuk menjadi orang yang soleh. Kalau sudah kita usahakan seperti itu, lalu kita katakan seperti tadi, kita berusaha dengan adanya harapan kita kepada Allah, berdoa. Ya, satu diantaranya yang saya katakan tadi. Masih ada yang lain. Misal ya, ajaran agama juga menganjurkan kita agar supaya kita berdoa. Ya Allah, kalau jodoh untuk saya itu masih jauh, maka dekatkan. Kalau misalnya jodoh itu susah, maka mudahkan aku. Kalau kelihatan jodoh itu agak keliru, luruskan aku. Jadi itu juga harapan. Jadi agama senantiasa menganjurkan kepada kita supaya kita selain berusaha juga senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berkaitan dengan doa itu penting sekali, Mas Edi. Semua memang harus ada segala usaha ya. Termasuk berdoa dan sungguh-sungguh juga salah satu upaya untuk bisa mendapat jodoh terbaik ya, Prof ya. Nah, Prof, tapi kan begini, mungkin ada juga dari sebagian keluarga atau mungkin juga pemirsa nih, kadang-kadang nih, Prof, sudah umurnya sudah lewat lah, Prof, tapi ternyata juga akhirnya tidak ketemu jodohnya atau mungkin memutuskan untuk tidak menikah. Nah, yang saya tanyakan, Prof, bagaimana dalam Islam melihat itu orang-orang yang mungkin sudah putus asa, tidak ketemu jodohnya sampai dengan umur tua akhirnya sudahlah tidak usah menikah sampai dengan akhirnya meninggal dunia. Ya, baik, Mas Edwin dan para pemirsa Kompas TV yang terhormat. Sebenarnya gini, seringkali itu juga seperti yang Mas Edwin katakan tadi, terhambat. Itu bukan sebenarnya terhambat. Dia terlalu selektif, terlalu berharap ideal. Dia ingin semuanya sempurna. Tapi percaya saja, tidak akan ada orang sempurna. Yang bagus adalah ketika kita setelah melihat dia cocok itu,
kekurangan kita bisa terima. Disitulah kesempurnaan. Jadi tidak akan mungkin kita akan peroleh yang sempurna seperti apa yang kita kehendaki. Itu tidak mungkin. Tetapi ketika kita mau menerima kekurangan itu sebagai realitas yang ada pada dirinya, itu adalah kesempurnaan. Tapi sayangnya seringkali kita memasang ya kriteria atau pertimbangan-pertimbangan yang sangat ideal itu, menyebabkan kita tertunda. Kita juga dilarang untuk serampangan, untuk apa asal jadi dan sebagainya. Bukan. Ajaran agama memang kita disuruh mencari yang terbaik. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, kalau toh memang sudah dia juga tidak termasuk orang yang terlalu berharap ideal seperti yang saya katakan, dia juga tidak serampangan dalam menerima ini. Tetapi akhirnya dia juga termakan usia, lalu dia tidak menikah. Tidak ada halangan, tidak ada larangan, dan agama tidak mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang tercela. Kenapa? Saya selalu bilang seperti ini, Mas Edwin. Meskipun orang tidak punya anak, meskipun orang tidak menikah, tetap dia mempunyai potensi untuk memperoleh amal jariah melalui keturunan. Jangan kita katakan bahwa nanti dia punya anak baru dia. Kenapa Nabi menggunakan kata walad, bukan kata ibnu? Pada 3 amal yang tidak terputus di sisi Allah. Yang terakhir itu adalah waladin saleh yada'ullah, anak saleh yang mendoakan. Nabi menggunakan kata walad, bukan kata ibnu. Karena kalau ibnu itu hanya anak kandung. Kalau walad, siapa yang pernah tinggal di rumahnya, siapa yang pernah dibiayai pendidikannya, siapa yang pernah diberikan seragam, itu masuk kategori walad. Jadi biar orang tidak menikah, biar tidak punya anak, tetap berpotensi untuk memperoleh amal saleh. Jadi dalam kaitannya jodoh, menurut hemat saya, memang kita perlu untuk mencari jodoh yang baik, karena itu juga memang perintah agama. Tetapi selalu kita katakan bahwa jangan dengan kriteria yang terlampau ideal yang seringkali kita inginkan. Kita ingin pasangan kita sempurna, tidak ada celahnya. Maka yakin suatu ketika kita juga akan kecewa. Karena tidak ada di antara kita yang memiliki kesempurnaan. Ya. Semua punya kekurangan. Tetapi ketika kita mau menerima kekurangan itu sebagai sesuatu hal yang ada pada diri pasangan kita, insyaallah itu bisa. Masya Allah. Jadi kalau di segmen kedua ini garis besarnya adalah bagaimana memang ketika kita mengharapkan jodoh terbaik, selain berusaha adalah bisa saling memahami. Tidak ada yang sempurna. Betul. Baik, nanti saya akan tanyakan lagi nih Prof. Terkait dengan jodoh itu, apakah memang ketika kita berjodoh itu tidak harus selalu banyak persamaan, tapi justru kekurangan itu yang menjadi hal yang baik. Betul. Kita nanti akan bahas. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah di Umbun Kolbu. Halo, apa kabar Anda, saudara? Senang sekali saya Dilu Puspa bisa kembali menjumpai Anda dalam program Sapa Makassar. Mudah-mudahan pagi hari ini dapat dijalankan dengan semangat dan tentunya sukses pada akhirnya. Sangat seru sekali kalau kita make up, pokoknya harus hati-hati juga nih biar jadinya bagus. Kita sudah bersama dengan banyak sekali anak-anak muda yang sangat luar biasa. Peristiwa penting tak hanya terjadi di ibu kota negara. Berbagai daerah di seluruh Indonesia pun memiliki potret yang layak diberitakan. Ikuti perkembangan berbagai hal dari seluruh pelosok negeri dalam Indonesia Update, Senin sampai Jumat pukul 3 sore di Kompas TV. Talkshow inspiratif yang akan mengundang tokoh penting dari kalangan penjabat pemerintah, kalangan militer yang inspiratif, bercerita mengenai kehidupan, karir, current issue, hingga untold story. Semua ada di The Interview with Tukul Arwana, setiap minggu pukul 10 malam di Kompas TV. Setiap orang pasti punya keseharian berbeda. Kalau saya masuk rumah itu sudah saya bukan wali kota. Nah, tidak terkecuali orang-orang terkenal ini. Saya menyesal ikut acara ini. Yang berhasil membuat Andi yang menjadi kribo lagi.
Yuk, kita ikuti keseharian mereka seperti apa di A Day With. Setiap Sabtu pukul 11 di Kompas TV. Terima kasih Anda masih bersama kami. Alhamdulillah di segmen ini masih terkait dengan jodoh terbaik. Nah, Prof Darussalam, kembali saya ingin tanyakan tadi sempat terpotong bahwa apakah memang ketika kita kita sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita sudah bertemu dengan jodoh kita, lalu dalam misalnya kehidupan kita akhirnya pada berumah tangga begitu, selalu ada ketidakcocokan, Prof. Apakah itu juga suatu pertanda bahwa memang kita tidak jodoh atau bukan, Prof? Oh ya, tidak. Jadi gini, Mas Edwin dan para pemirsa yang saya hormati, tidak ada orang pasangan keluarga yang itu setelah dia berkeluarga bersama dia luput dari masalah. Tidak ada. Meskipun dari awalnya dia katakan A sampai Z saya sudah pahami dia punya tabiat, padahal setelah dia bersama pasti ada perbedaan. Nah, ketika seperti yang saya katakan tadi, kita mau melihat perbedaan itu, kita tidak justru mempertajam perbedaan itu, kita tidak jadikan itu sebagai alasan untuk merenggangkan kita. Itu di situ justru akan lebih bagus. Kalau ada seorang pasangan suami istri, satunya tolong minta maaf kalau dia istrinya misalnya terlalu ramah dia, sementara suaminya pendiam, itu akan jadi pasangan yang sangat ideal. Karena apa? Ada satu pendiam, ada satu peramah. Ya, maksudnya saling menutupi. Nah, disinilah sebenarnya yang kita katakan, bukan berarti kalau kita setelah berkeluarga lalu kita berbeda, ya itu bukan jodoh, bukan. Justru dalam perbedaan itu kita diharapkan untuk menemukan persamaan. Ya, sayangnya selalu saya katakan, sayangnya kita itu seringkali kita sebut bahwa kita selalu minta untuk dipahami, tidak pernah berusaha untuk memahami orang. Ya, baik. Dalam berkeluarga dia pasti harmonis kalau dia senantiasa berusaha untuk dicintai, dia juga berusaha untuk mencintai. Jangan menuntut saja tapi tidak berusaha untuk seperti itu. Baik. Nah, Prof, kalau tadi sempat kita bahas di segmen kedua terkait dengan doa ya, Prof ya. Prof mengatakan kalau memang doanya, ya Allah jika memang jodoh itu jauh dekatkanlah, jika sulit ya dipermudah, jika memang agak-agak bengkok diluruskan gitu, Prof. Nah, itu kan kita yang berdoa nih, Prof. Apakah ketika kita juga mengharapkan jodoh terbaik, itu boleh nggak sih, Prof, meminta orang lain mendoakan, mungkin kepada orang tua atau keluarga lainnya terkait dengan jodoh kita gitu, Prof? Boleh nggak sih, Prof? Bisa. Justru Mas Edwin dan para pemirsa yang saya hormati, semakin banyak orang yang berdoa itu semakin bagus. Jadi gini, berdoa untuk diri sendiri itu bagus, tapi mendoakan orang lain itu jauh lebih bagus. Saya selalu bilang, baca Quran itu untuk diri sendiri itu bagus, tapi membacakan ayat suci Quran untuk orang lain itu jauh lebih bagus. Jadi termasuk tadi, semakin banyak orang yang mendoakan kita itu semakin bagus. Jadi orang tua, orang-orang terdekat, teman, karib kerabat, ya. Misal Mas Edwin, tolong supaya enteng jodoh, murah rezeki. Itu bagus sekali. Artinya banyak yang mendoakan. Jauh lebih bagus ketimbang ya kita sendiri. Karena kalau kita sendiri istilahnya hanya keinginan-keinginan kita. Kalau orang lain juga ikut mendoakan, itu berarti orang lain juga ikut bahagia ketika kita mencapai. Jadi untuk pemirsa mungkin yang belum menikah nih jangan marah gitu kalau langsung ditanya kapan menikah. Ya? Mungkin juga sekalian doakan. Tapi doa yang seperti tadi menurut saya, artinya doanya harapan kepada Allah agar supaya seperti yang saya katakan tadi, ideal sekali itu. Kalau misalnya orang yang kamu kenalkan kepadaku ya Allah, kalau dia laki-laki atau kita sebagai laki-laki, perempuan yang dikenalkan kepada kita, itu semakin mendekatkan kita kepada Allah, satukan saya dengan dia. Tapi kalau justru dengan orang itu saya mendurhakaimu, cepat pisahkan aku dengan dia, itu bagus kan. Kita akan lihat hasilnya. Artinya karena dengan doa dan ada upaya kita. Oh ternyata boleh langsung dipraktekkan ya? Ya, Prof, boleh langsung. Prof, satu lagi. Boleh nggak sih menyebut nama, Prof? Oh, lebih bagus. Jadi doa itu sebenarnya semakin biasa ada orang mengatakan ini kan doanya umum. Tetapi justru jauh lebih bagus kalau kita berdoa itu dengan menyebut nama. Harapan kita tujukan kepada. Sama dengan kalau menikah. Ya. Kalau menikah kan disebut namanya. Ya, supaya jelas. Jangan sampai dia bilang yang mana, kan banyak yang punya kriteria yang begitu yang sama.
yang kita maksudkan adalah ini. Tapi ingat itu, intinya para pemirsa Kompas TV dan Mas Edwin adalah ketika kita menuruti tuntunan Rasulullah, jadi pilih jodoh itu atau persiapkan jodoh itu dengan pertimbangan akhlak dan agama itu. Insya Allah kecantikan, harta, keturunan itu akan ikut di situ. Karena itu adalah sesuatu yang harus kita pertimbangkan. Jangan karena cantiknya, sebab hatimu barangkali tidak mengatakan itu kau menikahi karena agama, tetapi dia kau menikahi karena nafsu. Jangan karena harta atau keturunan, karena itu mungkin bukan kasih sayang, tapi itu adalah ambisi. Dan kalau kamu menikahi karena agama dan akhlaknya, itu akan merangkum semua yang. Masya Allah. Mari kita berdoa. Mungkin di pagi ini ya Prof juga didoakan. Kita sama-sama berdoa semoga yang belum menikah nih, atau mungkin orang-orang tua yang ngerasanya anak saya kapan menikahnya, mari didoakan sama-sama Prof ya. Tadi doanya sudah disampaikan oleh Prof Darussalam, langsung dipraktekkan. Dipraktek. Baik. Terima kasih banyak Prof Darussalam telah memberikan kita penjelasan terkait dengan jodoh terbaik. Sekali lagi tentunya jodoh terbaik adalah jodoh yang memang dicari sesuai dengan syariat agama, dan yang terpenting adalah utamakan akhlaknya dulu. Lalu insya Allah yang lainnya akan mengikuti Prof Darussalam. Amin. Terima kasih banyak, dan juga kami ucapkan terima kasih banyak kepada Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan. Tiba saatnya saya Edwin Darwis mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.